Oh, wis direkam lho iki. Perkenalkan, nama saya Erlangga Wisnu Aji, absen 10 dari PS1. Oh, perkenalkan, nama saya Husni Hasan Maulana dari 11 IPS 1, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Hidayatur Rahman dari kelas IPS 11 IPS 1, absen terakhir 36. Anjay. Lek dibuka, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak lambine kok. Ayo, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya Bagi dan lebih teman-teman bicara, saya akan meresensi film tentang sayap-sayap patah. Sayap-sayap patah. Mantap. Langsung nih. Film ini mengisahkan tentang keluarga muda di mana sang suami adalah polisi yang bertugas bertugas memeragai terorisme. Film ini yang disutradai oleh Rudi Sudjarwo ini berinspirasi dari kerusuhan markas Brimob Depok tahun 2018 silam. Kerusuhan yang menewaskan 5 orang anggota Densus 88 dan para tahanan berhasil melarikan diri. Film ini diperani oleh Nicholas Saputra sebagai Aji dan Ariel Tatum sebagai Nani, adalah sepasang suami istri. Aji merupakan anggota Densus 88 yang terlibat menangani kasus terorisme, dan Nani sebagai seorang istri yang mendukung penuh karir suami walaupun seringkali ia dirudung kecemasan serta kekhawatiran akan keselamatan Aji. Berbicara mengenai terorisme adalah sebuah tindak kejahatan luar biasa. Tidak biasa ya ini. Biasa, Pak. Yang menimbulkan berbagai kerusakan, menimbulkan ketakutan dan kecemasan terhadap banyak individu, bahkan memakan banyak korban baik fisik maupun psikis. Dan biasanya korban ini aksi terorisme ini diberi secara acak yang kemudian dijadikan sebagai sumber pesan. Dalam adegan teror dengan bom bunuh diri diceritakan sang pelaku meyakini bahwa Berjuang di jalan Allah. lali cok sang lali cok Mana tak filmnya? hah Ada filmnya? enggak benar sih cok. Sang pelaku meyakini inilah caranya untuk berjuang di jalan Allah demi mendapatkan surga. Ia merelakan kematiannya. Wih, aku. Beberapa kematiannya ya, Bang? Kematiannya. Tragisnya sang pelaku aksi bom bunuh diri tersebut adalah seorang perempuan. Mengapa aksi teror ini dilakukan oleh perempuan? Selama ini aksi teror kerap kali dilakukan oleh laki-laki dan identik dengan persona maskulinitas. Lantas apa yang membuat perempuan menjadi pelaku aksi teror? Ada berbagai macam alasan. Pandangan masyarakat atas perempuan sebagai makhluk kelas 2 membuat perempuan seringkali merasa tidak berharga. Ketidakberdayaan perempuan dalam mengambil suatu keputusan di tengah masyarakat luas membuat perempuan pasif dan Terbentuk apa? nanti jauh Terapa mau nanya? Tersingkirkan. Nggak tersingkirkan, Jo. Aku tahu. Termarginalkan. Terjadinya reaksi kuasa sehingga ketidakberdayaannya membuat perempuan kerap kali tidak memiliki pilihan.
Yuk kata deh. Orang-orang itu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Musdah Mulia dalam pengantar buku perempuan dan terorisme. Alasan mengapa perempuan dijadikan sebagai pelaku teror karena adanya paparan radikalisme agama yang biasanya didoktrin oleh suami. Sementara sebagian yang lain melibatkan diri karena adanya gangguan jiwa dibelenggu oleh laki-laki atas nama agama. Frustasi dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender serta ketimpangan sosial di lingkungan mereka. Sejatinya perempuan adalah makhluk yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menjaga kehidupan. Dititipkannya sebuah rahim kepada perempuan demi keberlangsungan kehidupan. Oleh sebab itu, sebenarnya peran penting perempuan adalah sebagai penghubung untuk sebuah perdamaian, bukan justru melakukan aksi teror dalam kejahatan. Aku hal ini menarik di dalam cerita film Sayap Patah dengan hubungannya suami istri dalam penokohannya. Layaknya dalam hubungan suami istri saling mendukung dan menghargai satu sama lain, dan seorang Aji adalah suami yang berprofesi sebagai polisi dalam menangani kasus terorisme. Meskipun ia bertugas di luar dan ia tidak memastikan kapan dia akan bisa pulang, Aji tidak pernah absen untuk memperhatikan sang Nani sebagai seorang istri yang tengah hamil tua. Aji sering melakukan hal-hal kecil untuk menyenangkan Nani dengan cara mengajak bercerita sang bayi. Nani sempat mengalami gangguan janin karena selalu memikirkan bahaya yang selalu berada di belakang Aji. Namun ia menanganinya tidak dengan menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Aji sendiri. Hal ini dilakukan agar Aji tidak terpikirkan dan terganggu dalam tugas-tugasnya. Dalam bagian terakhir terjadi di kerusuhan Makobrimob. Kerusuhan ini mengakibatkan 5 orang anggota kepolisian yang disandra dengan akhirnya kematian terjadi. Aji menjadi salah satu korban polisi yang meninggal dalam kerusuhan tersebut. Sebelum ia menemui ajalnya, Aji mengantarkan Nani untuk bersalin di rumah sakit, dan Nani masih menunggu 12 jam untuk melahirkan, dan ia menyuruh Aji datang ke Makobrimob untuk menemui sang kepala Polda, yaitu Bos Sidik, AKP Sidik. Tetapi tidak disangka itu adalah pertemuan terakhir antara Aji dan Nani. Aji tewas dibunuh oleh Bos Leong sebagai kepala teroris yang membunuhnya dengan cara menggorok bagian leher Aji. Pembelajaran yang kita dapat ambil dari film ini adalah kita harus semangat dan rela berkorban untuk menjalankan tugas negara. Aji adalah sosok perwira muda yang begitu idealis. Hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk memburu para tahanan terorisme. Sebagai penonton, saya merasa diingatkan betapa beratnya menjalani profesi untuk melindungi rakyat dari ancaman teroris. Sangat susah sekali, itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Saya Patah mengingatkan bahwa
masih banyak polisi baik di tengah merosotnya reputasi polisi di mata masyarakat saat ini. Polisi tidur. Terima kasih. Sekian dari saya dan teman-teman mengucapkan minal idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.